Selamat pagi pemirsa, kali ini kami berada di Desa Siman, khususnya di wilayah Sente. Dan pagi ini setengah siang, ini petani porang di kawasan ini sedang panen porang untuk musim tanam tahun ini. Kalau pemirsa lihat di situ ada mulai banyak sekali rekan-rekan kita yang memanen porang, dan nanti kita akan lihat hasilnya ya, sehingga setidaknya ini bisa memberikan kepada kita wacana bagaimana para petani yang ada di sekitar Puncu, Kepung sudah merasakan bagaimana hasil dari budidaya porang. Kita akan lihat ya. Halo, selamat pagi pemirsa. Kali ini kami berada di lokasi di daerah Siman, di mana para petani kali ini sedang panen porang untuk musim ini. Nah, kalau kami perhatikan dan perlihatkan di latar belakang di belakang kami, ini mereka sedang panen, dan nanti kita akan tanya-tanya ya bagaimana panenan mereka hari ini, bagaimana hasilnya, dan bagaimana mereka bisa merasakan manfaat dari budidaya porang untuk tahun ini. Dan hasilnya luar biasa di sini. Nanti kita akan tanya-tanya dengan petaninya, resepnya apa, dan bagaimana kita bisa terinspirasi dengan budidaya porang yang akan berkelanjutan untuk tahun yang akan datang. Tetap bersama kami, ikuti liputan kami bersama tim inspirasi kita. Baik pemirsa, kami mewawancarai pemilik dari lahan ini. Dia ada di, nah ini samping kami. Namanya siapa Om? Nama saya Rokim. Rokim. Ya. Pak Rokim, kalau boleh tahu lahan di sini seluas berapa ya? Seluas 1 hektar lebih, kurang lebih 1 gang. Itu ya? Setengah hektar lebih 1 gang. Dan kalau kami perhatikan panen hari ini musim kapan Pak? Panen hari ini kita tanam di bulan 10 2020. Bulan 10 kita panen sekarang. Panen sekarang itu sangat memuaskan dengan hasil 1 kilo lebih dari bibit dari katak super. Katak super segini ya, kataknya ya. Ya, hasilnya seperti ini. Oh, sekarang hasilnya ini ada 1 kilo Pak? Ada 1 kilo lebih ini. Oh gitu. Nah Pak Rokim, boleh tahu nggak resepnya? Kenapa bisa panen porang yang hasilnya luar biasa? Resepnya saya sama sekali tidak pakai pupuk kimia atau obat-obat kimia. Yang ini saya ya? pakai pupuk organik plus, Nusa plus, Nusantara Hayati untuk pembesar umbi dan pembesar katak. Oh gitu. Katak lebih banyak, lebih besar, lebih bulat. Oh dan gitu, utuh pun, gitu ya? Nah, umbinya pun hasilnya sangat memuaskan, lebih besar, lebih utuh bulat-bulat. Kira-kira dari total hasil sekian itu ada berapa Pak Rokim? Perkiraan hasil sekian ini kurang lebih di sekitar 4 ton. 4 ton ya. Nah sekarang harapannya Pak Rokim, karena sudah melihat hasilnya seperti ini, harapan sampean untuk petani-petani yang lain seperti apa ya? Nah, untuk petani-petani yang lain, untuk pemula atau yang sudah, saya kira untuk bisa memakai ini mungkin lebih bagus dan hasilnya mungkin sangat memuaskan. Saya sendiri juga puas dengan hasil ini. Oh gitu. Dengan naungan jagung manis bisa. Oh ada jagungnya ya dulu ya? Jagung manis sampai 3 kali. 3 kali Ya, panen. 3 kali panen. Oh ya, satu musim ya masalahnya ya? Satu musimnya kita mendapatkan hasil dari jagung manis sekitar 5 juta lebih. Oh itu untuk jagungnya saja. Jagungnya aja. Dan sekarang hasil porang gitu ya? Hasil porang walaupun. Wow, besar sekali Pak itu Pak. Super ini Pak ini. Berapa kilo kira-kira? Ada hampir 2 kilo Pak ini. 2 kilo. Iya. Coba diangkat Pak. Oh, lihat ke sini Pak. Wah mantap. Itu satu musim ya? Iya Pak. Satu musim. Iya. Oke. Luar biasa hasilnya pemirsa. Kita akan lihat yang ada di sebelah sana. Kita akan perhatikan. Nah ini Pak Rokim sedang wah itu ada yang paling besar Pak. Ya. Berapa kilo itu? Ini kurang lebih 3 kilo ini. 3 kilo? Ya. Itu satu musim? Satu musim juga.
Wah, luar biasa ya. Jadi kemungkinan besar kataknya yang paling besar sendiri. Oh, luar biasa. Mantap, mantap, mantap. Kalau pemirsa lihat, di sini ada hamparan jagung yang sedang dikeringkan. Ini adalah salah satu hasil dari lahan yang ditanami porang yang ditumpang sari dengan jagung, dan ini hasilnya. Mereka panen 3 kali dalam satu musim jagung, dan sekarang mereka mulai panen umbi. Luar biasa ya kombinasi tanaman mereka. Semoga ini bisa menginspirasi para petani. Nah, ini hasil panennya dari lahan sebelah di gudang. Besar-besar sekali, merata ini besarnya. Oke, ini hasil apa sih? Yang ini yang lahan dari sana tadi. Yang di lahan ini hasil keduaan yang kemarin. Oh, kemarin. Ya, kan oh, ini. Selesai. Dan ini hasilnya seperti ini ya. Jadi pemirsa bisa perhatikan di situ ya hasilnya itu. Hasilnya seperti ini. Tuh, luar biasanya itu. Dipegang sama Abah Udi juga. Nah, ini hasil. Nah, itu berapa kilo Abah Udi? 3 kilo. Nah, ini Pak Udi kemarin yang ada di Papar juga akan melihat hasil panen kali ini. Dan kalau pemirsa perhatikan, ini rata, hampir rata gitu ya. Ya. Jadi kalau kita lihat ini kualitas untuk industri atau untuk bibit lagi, Pak Rokim? Ini nanti kita pilihin yang besar-besar segini, 1 kilo lebih itu nanti ya? Kita masukkan ke produksi. Iya. Dan nanti ada yang kecil seperti ini kita pilih lagi untuk pembibitan di tahun 2022. Oh, itu ini, untuk dipilih ya? Dipilih lagi sama yang bibit seperti ini nanti kita pilih untuk bibit sendiri lagi. Itu ya. Biar nanti dalam jangka waktu 7 bulan kita bisa mencapai 5 kilo ini. Berarti sebenarnya kalau ukuran sekian ini sudah bisa masuk industri sebenarnya. Sudah masuk industri. Tapi masih akan diolah lagi untuk pembibitan. Oh, gitu. Luar biasa pemirsa. Jadi hasilnya di samping kata juga ada umbi yang super, tapi rencananya malah justru akan dibuat bibit lagi ke depannya sehingga bisa menambah luas dari lahan yang akan ditanami porang. Begitu Pak Rokim ya. Oke, luar biasa ya kali ini. Nah, ini bibit atau hasil panen yang ada di gudang, dan kebetulan di sini kami ketemu dengan Pak Tawar. Nah, itu Pak Tawar ada di situ ya. Kita akan wawancara juga tentang keberadaan beliau di sini dan juga rupanya tersedianya bibit yang ada di sini. Kita akan wawancarai mereka ya. Tawar ada di depan kami. Halo Pak Tawar. Ya, selamat siang. Nah, dengan Abah Udi. Pak Tawar, di tempat ini sepertinya sudah disiapkan banyak sekali umbi dan juga katak. Ini maksud dan tujuannya seperti apa sih Pak Tawar? Ya, program tahun 2021 ini kami akan menanam juga di luar provinsi. Tentunya kami juga harus menyiapkan bibit-bibit unggul yang akan segera kami kirim di berbagai provinsi, sehingga gudang ini adalah tempat penyimak karantina bibit. Di karantina dulu ya. Ini gudang 2, gudang satunya ada di Templak. Nah, ini semua sudah penuh dengan bibit. Nah, 9 Juli ini sudah mengawali pengiriman ke beberapa daerah. Gitu ya. Sudah disiapkan kira-kira berapa banyak sih Pak? Kalau misalnya nih ada pemirsa yang mau pesan, paling tidak kan mereka juga tahu bahwa di sini tidak hanya beberapa kilo tetapi juga banyak sekali. Boleh tahu berapa banyak Pak? Ya, sesuai pengadaan kami adalah waktu contoh yang ada di Aceh ini kan pesen bibit orang yang dari katak, kami sudah menyiapkan kurang lebih sekitar 30 sampai 40 ton. Segitu ya? Ya. Karena di Aceh ini mungkin bulan Juli ini
kalau sesuai rencana kami sudah melakukan pengiriman itu, termasuk yang ada di Flores, baratnya Labuan Bajo itu juga kemarin petani sana sudah berkunjung ke sini, dulunya juga akan menanam walaupun hanya 5-10 hektar. Tentunya dengan sana seperti itulah pengadaannya harus ready. Nah, gudang makanya kami persiapkan selain ada yang ada di Sanggadungan, kami juga menyiapkan di beda kecamatan lagi, termasuk di tempat kegiatan kami di gudang 2 ini di Dusun Siman. Oh gitu. Iya. Nah, tadi saya mau masuk sini juga ada jagung nih Pak Tawar. Boleh dikasih tahu sedikit tidak tentang keberadaan jagung tadi? Nah, jagung itu adalah salah satu tumpang sarinya tanam salahnya porang. Oh, hasil dari panen kali ini ya? Iya, jadi menanam porang ini usianya kan 8 bulan. Jadi jagung itu bisa panen 2 kali jagung pakan ternak. Sehingga dengan program seperti ini bisa ditiru oleh petani-petani pemula tentunya yang ada di luar provinsi. Jadi jangka pendek dia panen jagung, jangka menengahnya adalah panen porang. Oh gitu ya. Jadi tidak meninggalkan budidaya petani yang ada di daerah situ. Ya, tidak tiba-tiba porang gitu enggak ya? Tidak, biar petani ini income per kapitanya naik karena dalam satu area itu ada tanaman jagung, kedelai, dan porang. Oh gitu. Ya, itu program kami. Berarti selain jagung, apalagi sih Pak sebenarnya yang bisa ditanami sebagai pendamping dari tumbuhan atau tanaman porang? Kalau 2021 ini kemarin selain jagung juga ada terong, juga ada cabai, juga ada jahe. Oh gitu ya. Jadi ada beberapa item tanaman yang bisa buat sela tanaman porang. Sehingga petani ini yang selama ini menanam budidaya hanya salah satu budidaya, ini mempunyai terobosan baru, menanam dalam satu area adalah 2-3 item tanaman. Oh gitu, supaya bisa ditiru oleh petani yang lain gitu ya? Iya. Apa Uti mau ada tambahan Pak? Kira-kira kesan dan pesannya dengan melihat panen seperti ini untuk para petani yang ada di Papar ya Pak ya? Kira-kira seperti apa sih Pak? Ya, paling tidak kita sebagai asosiasi petani porang pengurusan ini mengajak kepada masyarakat, saudara-saudara kita yang mempunyai rencana mau tanam porang baik di daerah lain atau dimanapun, jauh sebelumnya mari kita mempersiapkan bibit. Itu ya. Karena bibit ini terbatas keberadaannya. Kalau nanti sudah menjelang mendekati musim tanam, kita khawatirkan bibit sudah tidak ada. Kita punya uang, tapi kalau bibit tidak ada, ya tidak jadi tanam. Gitu. Karena ya. apa? Dengan keterbatasan bibit ini baik katak maupun umbi, ini kita harapkan segera saja bagi saudara-saudara, teman-teman kita yang mau berencana nanam porang segera saja. Oh gitu. Kalau memilih bibit, gabung saja dengan kita. Bibit kita sudah berkualitas, kita jaga kemurniannya, jadi sudah insya Allah sudah tidak bisa diragukan lagi lah. Oh gitu. Kita menjamin mutu karena apa? Kita adalah memberi pelajaran kepada petani pemula biar tidak merugi, biar mereka sukses, dan kita akan merasakan kebersamaan bersama-sama. Itu Mas Rami. Oke. Berarti nanti kalau misalnya ada petani atau pembudidaya untuk pengawalan dari penanaman dari awal sampai pemeliharaan serta panen seperti apa sih Pak? Ya, kalau di sini ini bukan hanya jual bibit, tapi ada pendampingan. Oh gitu ya. Jadi petani kita kawal, pendampingan sampai dia kita antar sampai panen. Bahkan panen kami siap tanggung jawab untuk membeli. Oh gitu ya. Di hulu sampai hilir. Jadi petani nanti sudah tidak mikir menjualnya kemana, kami sudah mempunyai kesepakatan kami beli. Oh gitu. Walaupun dengan harga di saat panen nanti berapa. Oh gitu ya. Tinggal harga pasaran seperti apa itu Pak ya? Pasaran yang ada. Oke itu. Baik, terima kasih waktunya Pak Tawar dan Pak Uti. Semoga ini menjadi inspirasi para petani yang lain ya. Oke. Demikian pemirsa liputan kami saat berada di Desa Siman, khususnya di daerah Sente, bagaimana para petani di sini Pak Rokim sedang panen porang.
umbinya cukup besar, pemeliharaannya cukup bagus, hasilnya luar biasa. Tetapi yang menarik adalah bagaimana penanaman itu dilakukan dengan cara tumpang sari menggunakan jagung. Hasilnya 2 kali panen untuk jagung jagung yang tua, tapi kalau pakai jagung manis bisa 3 kali. Semoga tayangan ini bermanfaat dan ambil hikmah dan posisi yang positif dari kegiatan panen hari ini. Semoga semuanya bisa membantu kita untuk bisa memberikan semangat para petani untuk bangkit lagi dalam budidaya porang. Sekian liputan kami, salam inspirasi.